Selamat datang. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat krusial. Sebuah kebijakan kesehatan publik terbaru di Indonesia, yaitu regulasi Nutri-Level. Kita akan coba membedah bersama apa sebenarnya rasionalitas ilmiah di baliknya, bagaimana mekanisme implementasinya, dan tentu saja apa potensi dampaknya bagi kita semua sebagai konsumen. Oke, pembahasan kita akan terbagi menjadi 4 bagian utama. Pertama, kita akan lihat dulu akar masalahnya, yaitu ancaman dari pangan olahan. Lalu yang kedua, kita akan bedah solusinya, yaitu si Nutri-Level ini. Ketiga, kita juga perlu realistis melihat apa saja tantangan dalam penerapannya. Dan terakhir, kita akan bicara soal masa depan dan langkah strategis ke depannya. Kita mulai dari bagian pertama, ancaman senyap pangan olahan. Ya, sebelum kita menilai sebuah solusi sangat penting, bahkan ini adalah sebuah keharusan untuk kita memahami dulu sedalam apa dan sekompleks apa masalah yang coba dipecahkannya. Mari kita awali dengan pertanyaan ini. Sebuah pertanyaan yang mungkin juga sering muncul di benak kita. Kenapa ya penyakit seperti diabetes atau hipertensi sekarang ini rasanya makin umum kita dengar, bahkan di kalangan usia yang lebih muda? Nah, jawabannya sebenarnya ada pada fenomena yang lebih besar, meningkatnya beban penyakit tidak menular. Apa itu penyakit tidak menular atau PTM? Ini adalah sekelompok penyakit kronis yang tidak menular dari orang ke orang, tapi sangat erat kaitannya dengan gaya hidup. Contohnya yaitu tadi, diabetes tipe 2, hipertensi, obesitas, sampai penyakit jantung. Karena hubungannya sangat kuat dengan pola makan, maka intervensi di level konsumsi makanan menjadi salah satu prioritas utama kesehatan publik. Peningkatan PTM ini didorong oleh sebuah fenomena yang para ahli sebut sebagai transisi nutrisi. Apa maksudnya? Ini adalah pergeseran besar dalam pola makan kita sebagai masyarakat. Dari yang tadinya banyak mengonsumsi makanan segar, masakan rumahan yang tradisional, sekarang kita makin bergantung pada makanan olahan, makanan instan, yang padat kalori tapi seringkali miskin gizi. Akibatnya sudah bisa ditebak, asupan gula, garam, dan lemak atau kita singkat JGL jadi melonjak drastis. Nah, sekarang ayo kita lihat sedikit lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita. Gula atau fruktosa yang berlebihan itu akan membebani organ hati, memaksanya bekerja ekstra untuk membentuk lemak baru, sebuah proses yang disebut lipogenesis de novo. Inilah yang menjadi cikal bakal perlemakan hati dan resistensi insulin. Lalu bagaimana dengan garam? Asupan natrium yang terlalu tinggi bisa merusak lapisan dalam pembuluh darah kita, membuatnya jadi kaku dan tidak elastis. Dan inilah penyebab utama tekanan darah tinggi atau hipertensi. Jadi, ini adalah mekanisme biologis nyata di balik krisis PTM. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Nutri-Level sebagai label pemandu kesehatan. Setelah kita paham masalahnya, sekarang saatnya kita analisis intervensi atau solusi kebijakan yang ditawarkan. Secara konsep, Nutri-Level ini adalah salah satu bentuk dari Front of Pack Labeling atau FOPL. Gampangnya, ini adalah sistem pelabelan yang ditaruh di bagian depan kemasan. Tujuannya apa? Untuk menyederhanakan informasi gizi yang biasanya rumit dan ada di bagian belakang menjadi sebuah format visual yang gampang sekali kita pahami, bahkan hanya dalam hitungan detik saat kita sedang memilih barang di supermarket. Sistem Nutri-Level ini menggunakan klasifikasi 4 tingkat dengan kode warna mirip seperti lampu lalu lintas. Level A warnanya hijau muda, artinya ini pilihan paling sehat. Level B, hijau tua, ini pilihan yang baik. Lalu level C, warnanya kuning. Ini semacam peringatan, hati-hati, konsumsinya perlu dibatasi. Dan yang paling penting level D, warnanya merah. Ini adalah peringatan keras bahwa kandungan GGL-nya sangat tinggi. Sistem ini sengaja dirancang agar kita bisa langsung menangkap pesannya tanpa perlu berpikir panjang. Sebenarnya ada tujuan psikologis di balik label ini. Tujuannya adalah menciptakan apa yang disebut priming effect. Jadi, kehadiran label yang mencolok ini diharapkan bisa menjadi semacam dorongan halus atau nudge yang secara tidak sadar mengarahkan kita untuk memilih produk yang lebih sehat. Ini sebetulnya adalah aplikasi dari prinsip ekonomi perilaku dalam kebijakan publik. Keren ya? Jadi, kebijakan Nutri-Level ini punya 2 target sasaran sekaligus. Di satu sisi, dari sisi konsumen, tujuannya adalah untuk mendidik dan memberdayakan kita agar bisa membuat pilihan yang lebih cerdas. Di sisi lain, dari sisi industri, ini memberikan semacam insentif. Produsen makanan didorong untuk memformulasikan ulang produk mereka, mengurangi kandungan GGL-nya, supaya bisa dapat label yang lebih baik dan tetap kompetitif di pasar. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, tantangan di balik label. Karena sebagus apapun sebuah desain kebijakan di atas kertas, ujian sesungguhnya ya ada di lapangan pada saat implementasi.
Setidaknya ada 3 tantangan utama yang sudah teridentifikasi. Yang pertama, soal akurasi data gizi. Ini jadi masalah besar, terutama bagi UMKM yang mungkin nggak punya sumber daya untuk melakukan uji lab yang mahal. Kedua, kepatuhan industri. Pasti akan ada potensi penolakan dari produsen-produsen besar yang produk andalannya mungkin bakal kena label merah. Dan ketiga, ini yang mungkin paling mendasar, adalah tingkat literasi gizi kita sebagai konsumen. Poin terakhir tadi adalah kunci dari segalanya. Seperti yang tertulis di sini, pertanyaannya cuma satu. Sejauh mana kita semua sebagai masyarakat paham bahwa label ini tuh bukan cuma hiasan kemasan, tapi ini adalah panduan kesehatan yang serius. Kalau pemahaman ini tidak ada, ya label sebagus apapun risikonya hanya akan jadi stiker tanpa makna. Kita sampai di bagian terakhir, masa depan kesehatan publik. Tentu saja setelah mengidentifikasi tantangan, kita harus merumuskan langkah-langkah ke depan untuk memastikan kebijakan ini benar-benar berhasil dan mencapai tujuannya. Ada 3 pilar strategis yang direkomendasikan. Pertama, harus ada pengawasan pasar yang ketat dari pihak berwenang, misalnya Dinas Kesehatan, untuk memastikan labelnya valid dan industrinya patuh. Kedua, yang tidak kalah penting, kampanye edukasi publik yang terus-menerus dan sistematis. Dan ketiga, perlu dilakukan riset dampak jangka panjang untuk mengukur secara objektif apakah kebijakan ini benar-benar efektif atau tidak. Nah, bicara soal pilar ketiga tadi, yaitu riset, disinilah peran institusi akademik dan pendidikan tinggi kesehatan, seperti misalnya Politeknik Kesehatan, menjadi sangat vital. Lembaga-lembaga inilah yang punya kapasitas untuk melakukan penelitian jangka panjang yang bisa membuktikan secara ilmiah apa dampak Nutri-Level ini terhadap kesehatan masyarakat. Karena kebijakan yang baik haruslah kebijakan yang berbasis bukti dan siap beradaptasi. Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Nutri-Level ini adalah sebuah alat, sebuah instrumen kebijakan yang dirancang dengan sangat baik. Tapi pertanyaan yang lebih besarnya adalah, apakah sebuah label saja sudah cukup untuk mengubah sebuah budaya konsumsi yang sudah terbentuk selama bertahun-tahun oleh faktor ekonomi, sosial, dan budaya yang jauh lebih rumit? Itu tadi analisis kita mengenai kebijakan Nutri-Level. Bila Anda senang dengan analisis berbasis bukti seperti ini, kami akan sangat berterima kasih jika Anda mendukung kami dengan subscribe ke channel Ruang Dosen. Jangan lupa, aktifkan lonceng notifikasinya, klik like, dan bagikan video ini jika dirasa bermanfaat, agar ilmu pengetahuan bisa tersebar ke lebih banyak orang. Terima kasih.